Halo rekan-rekan pembelajar, salam planters. Di episode yang kedua, saya akan membahas mengenai manajemen di usaha perkebunan. Usaha perkebunan, layaknya usaha-usaha lainnya, memiliki manfaat bagi sekitar, manfaat ekonomis, manfaat ekologis, dan juga manfaat sosial budaya. Nah, untuk bisa menghasilkan usaha perkebunan yang profitable dan juga berdampak baik bagi lingkungan sekitar, itu tetap dibutuhkan namanya SPPM alias Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Seperti manajemen pada umumnya, dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, actuating, serta controlling ataupun pemantauan. Dalam COSO framework atau elemen pengendalian, dibutuhkan lingkungan, yaitu proses, struktur, aktivitas yang dilakukan apa. Kemudian pada akhirnya dibutuhkan pemantauan ataupun monitoring. Untuk melakukan pengendalian, itu dibutuhkan suatu perencanaan. Nah, perencanaan apa yang akan direncanakan, kemudian bagaimana, mengapa itu harus direncanakan gitu. Karena perencanaan merupakan bagian dari integrasi sistem pengendalian. Manfaat perencanaan itu banyak sekali ya. Yang pertama adalah mencari peluang-peluang yang profitable bagi bisnis ataupun bagi usaha. Yang kedua adalah meminimalisir risiko. Yang ketiga, menghindari pemborosan pastinya, sehingga sumber daya perusahaan dapat dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat ataupun produktif. Sumber perencanaan biasanya didapatkan dari hasil pengawasan sebelumnya, seperti misalnya hasil internal audit, hasil audit eksternal dari BPKP, dan juga dari kebijakan pemerintah, kemudian dari analisa ataupun kajian-kajian lainnya. Perencanaan ini banyak sekali metodenya ya untuk mencari mengapa itu harus direncanakan. Kita bisa menggunakan metode Fishbone, kita bisa menggunakan metode Pareto, survei, ataupun metode-metode lainnya yang bisa memberikan gambaran tentang apa yang harus direncanakan. Nah, karena dalam usaha perkebunan itu banyak sekali masalah, seperti masalah on farm, masalah off farm, masalah pajak dan berbagai macam, sehingga dibutuhkan perencanaan yang juga matang di dalam usaha perkebunan sehingga bisa sustainable dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Perencanaan tidak cukup, dibutuhkan decision making yang juga tepat. Untuk ketika kita mengatakan bahwa ini adalah suatu masalah, ini adalah solusinya, itu dibutuhkan proses decision making ataupun pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu ada 3 sudut pandang. Yang pertama adalah rational decision making. Ini merupakan sudut pandang bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara logis dan juga objektif. Biasanya terjadi ketika informasi ini lengkap dimiliki oleh seorang pengambil keputusan. Dia bisa mengambil keputusan dengan objektif, logis gitu. Kemudian yang kedua adalah bounded rationality. Ini merupakan pengambilan keputusan yang terbatas karena keterbatasan informasi maupun keterbatasan kompetensi dari seorang pengambil keputusan. Yang ketiga adalah intuitif. Biasanya merupakan akumulasi dari pengalaman dan juga ilmu-ilmu di sebelumnya. Bukan berarti walaupun dalam intuitif itu menggunakan perasaan dan emosi, namun tidak serta-merta kita mengatakan ini tidak tepat, karena mereka juga memiliki akumulasi ilmu maupun pengalaman di periode sebelumnya. Seorang decision making yang baik itu dia juga biasanya merupakan problem solver yang baik. Problem solver yang baik ini dia memiliki keberanian dan juga kemampuan untuk bisa melihat peluang-peluang ataupun potensi di masa depan. Tidak serta-merta tepat, namun mereka memiliki kemampuan untuk itu, untuk melihat dengan lebih jelas. Dalam perencanaan itu ada tahapannya. Dalam perencanaan ataupun pengidentifikasian itu ada tahapannya. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian dia bisa mencari alternatif solusi, kemudian memutuskan solusi mana yang akan di-actionkan ataupun diterapkan, dan yang ketiga adalah dia bisa mengalokasikan sumber daya ke perencanaan yang mereka buat sebelumnya. Perencanaan tidak gampang namun juga tidak susah, jadi dibutuhkan ilmu dan seni dalam hal ini. Sekian dulu mengenai manajemen perkebunan, perencanaan dan pengendaliannya. Sampai bertemu di episode berikutnya.